Akang kayak seperti berwujud genderuwo ya? Itu darah anak kecil bukan, Kang? Tolong dibaca. Udah saya bongkar. Akang. Usaha aku jadi bongkar, ha? Ya saya tahu. Ketahuan. Halo sahabat Huru-Hara, ketemu lagi sama aku Immanuel di channel Huru-Hara Horor. Di mana ada horor, di situ pasti ada Huru-Hara. Malam ini kita sedang berada di salah satu villa di desa di Kabupaten Subang, dan kabarnya villa ini sudah lama terbengkalai, dan kita mau tahu nih sebetulnya di dalam villa ini ada sosok makhluk apa aja sih. Dan kabarnya menurut warga sekitar, di sekitar villa ini sering terjadi penampakan dan juga interaksi daripada makhluk astral. Buat kalian yang penasaran dengan videonya, tonton video ini sampai habis. Oke, jadi sahabat Huru-Hara, ini villanya tidak terlalu besar dan dibangun itu di tengah-tengah perkebunan bambu. Di samping kita itu ada empang ya. Kayaknya ini villa dibangun sengaja untuk mungkin menjaga empang-empang ini ya, karena dulu pemiliknya itu pemilik empang ini juga gitu. Cuman nggak tahu kenapa ini villa ini kosong terus kemudian terbengkalai ya. Jadi katanya sih dari teras aja energinya udah mulai kerasa ya. Dan tadi pas produser kita sempat live di aplikasi sebelah, katanya di sini ada sosok tuyul ya. Nih, ada sosok tuyul, terus ini yang paling dominan katanya sosok genderuwo. Bener nggak sih di dalam itu ada sosok genderuwo atau mungkin ada sosok-sosok yang lainnya? Boleh kita langsung masuk aja. Assalamualaikum. Dulu. Ini tapi barang-barangnya masih ada ya. Coba itu lihat. Coba lihat fotonya. Di center aja tapi jangan di kamera. Ini di center aja. Nah gitu. Itu kembar ya? Kayak kembar ya? Ya. Jadi sahabat Huru-Hara, mungkin ini nggak akan masuk ke kamera. Jadi di depan kita itu ada foto dua orang anak-anak, laki-laki sama perempuan. Kalau kita lihat itu mereka seumuran, kayaknya kembar ya? Kembar pengantin gitu kayaknya. Iya. Ada yang aneh nggak teh dari foto ini kira-kira? Ada suatu keanehan ya. Tapi yang lebih menyolok itu yang cowok. Kenapa? Dari ininya aja ya. Dilihat udah energinya udah cepet banget nih. Entah kenapa. Kayaknya kita kesini kayak kurang suka kayaknya. Soalnya dia ngeliatin terus. Ini anak ini udah meninggal maksudnya? Apa masih ada? Kayaknya udah nggak ada kali ya. Mungkin ini zaman dulu ya. Udah lama ya. Tapi kenapa ya tatapan yang
laki-laki tajam banget ya ngelihat ke kita. Iya. Ya, yang paling tajam itu yang laki-laki ya. Kalau yang cewek nggak terlalu seberapa. Dan kayaknya yang laki-laki ini yang punya semua yang di sini kayaknya. Yang bikin sesuatu gitu. Oke. Dia kayak ngeliatin ke kita terus ya, Kak Noel. Seperti kurang suka. Iya. Ya. Tapi mohon maaf ya, kita di sini nggak maksud mau mengganggu atau mengambil barang satupun di sini. Nggak. Kita nggak punya niat begitu ya, Kak Noel. Gitu. Coba. Ini area dapur kayaknya ya. Ya, kamar mandi. Sebetulnya ini barang-barangnya masih bagus ya, yang ditinggalin di sini. Maksudnya kayak lemari-lemari. Coba, gitu. tolong Cuman kesini. kayaknya nggak ada orang yang berani untuk ambil gitu ya. Nggak akan ada yang berani karena ini tempat ada yang nunggu ya. Jadi satupun nggak akan ada yang berani kalau ada yang tahu. Terkecuali tidak ada yang tahu gitu. Oke. Satupun barang nggak ada yang berani mengambil ya. Kalau sosok yang katanya genderuwo yang nungguin villa ini di mana ya Teh? Coba. Dia, energinya. Nggak ada di sini. Coba ke mandi ya. Tuh pemirsa ya, satu gelas pun nggak ada yang berani ngambil ya, tetap utuh kayaknya ya. Loh. Barang-barang juga nggak ada yang berani nyentuh ya. Satu masih tetap rapi, entah kenapa gitu ya. Coba ke sini. Dan ini kamar mandi, WC-nya juga masih tetap bagus ya. Bagus, masih terawat walaupun dalam keadaan begini ya. Tapi nggak ada yang rusak ya itunya. Masih kelihatan bagus, cuman kotor aja. Barang-barang juga bagus. Iya ya, masih bagus. Gitu. Masih bagus, nggak ada yang pecah ya. Masih pada bagus. Tapi kalau menurut saya dari sini ada sosok wanita di dalam kamar mandi. Di kamar mandi. Itu sosok wanitanya kayak gimana, kuntilanak kah? Atau... Iya, kalau menurut saya seperti itu. Soalnya tadi kayak dengar ada suara cewek gitu. Iya. Kalau menurut saya seperti itu. Seperti kuntilanak. Cuman ini rumah emang dari arsitekturnya modern ya. Iya. Dari dalam kamar mandi aja kita udah bisa tahu gitu kalau ini tuh sebetulnya villa modern. Cuman memang kecil bangunannya. Dan coba lihat sini. Dan ini dari tembokan seperti ini ya. Jarang sekali kayak semacam gini ya. Biasanya nggak kayak gini ya menurut saya. Kalau ada dalam tembokan kayak seperti ini kan terlihat rapi ya. Terlihat rapi. Tuh. Masih seperti baru gitu ya. Nggak seperti zaman dulu, padahal ini rumah udah sangat lama banget. Iya. Tapi masih tersusun rapi. Gitu. Dan ini apa ya? Kayaknya mesin kompor listrik. Iya. Oh, buka oven listrik. Oven itu. Oh, oven. Bawahnya oven itu dibuka. Berarti ini sebetulnya yang punya orang kaya sih. Iya. Ya, ini sebenarnya ini cuman tempat dia beristirahat aja. Cuman yang jadi anehnya itu kenapa dia bikin villanya itu di tengah-tengah
hutan bambu gitu loh. Apa alasannya untuk ngejagain empangnya punya dia gitu kan? Ya, kalau menurut saya sepertinya di tempat ini ya, di villa ini ada penunggunya ya. Disuruh menjaga yang ada di sini, di wilayah ini seperti empang. Bener nggak sih kalau si pemiliknya ini sengaja ngosongin villa ini supaya ditungguinnya sama makhluk gaib? Kalau menurut saya ini sengaja. Soalnya aku kayak ada baca memori, ini emang sengaja ditinggalin mungkin ya. Sengaja dikosongkan supaya memang kayak dia nanam sesuatu ya, makhluk halus gitu. Kalau menurut saya begini ya, Kak Noel. Ini sengaja dia simpan. Dia mengira adakah ya yang berani mengambil dari barang dia. Mungkin kalau ada satu barang yang diambil, orang itu nggak tahu akan kenapa. Ya, karena kayaknya dia sengaja akan menukar barang itu dengan nyawa. Dengan nyawa. Iya. Makanya nggak akan ada yang berani kalau ada yang tahu. Ya nggak? Itu kira-kira bisa diinteraksikan nggak sih Teh? Mungkin kita mediasi gitu. Nanti secara energinya. Kayaknya kalau menurut saya ya, yang lebih itu ya, yang lebih keras dari energi dari sini. Dari kamar ini ya? Iya. Coba. Ini samping aku ini ada kamar, terus ada lemari juga di dalamnya. Tadi kata produser kita sih pas lagi live di aplikasi sebelah, katanya lemari itu ada bau bangke gitu. Coba dicek. Iya. Tapi kalau menurut saya ini yang ada katanya genderuwo ya. Kalau menurut saya di sini. Oke, mungkin kita bisa interaksi. Kira-kira Kang Agus bisa? Kita coba ya. Kayaknya bisa masuk. Kayaknya bisa masuk. Bisa. Dan kita cari tahu ya. Sebenarnya ini tercium nggak enak ya, kan ya? Tercium yang nggak enak, yang bau amis nih. Coba kamera ke sebelah sini. Kayaknya ini mungkin bau dari makhluk itu kayaknya ya. Iya. Oh, belakang aku ada yang gerak tadi apa? Iya. Nah, ada pemirsa, ada yang kedengeran ya. Mungkin mereka nggak senang kita kesini, ya. Tapi kalau menurut saya, kita nggak bermaksud untuk jahat ya. Iya, enggak. Kita cuma pengen tahu di sini tuh bangunan ini tuh seangker apa gitu. Kalau misalkan masih bisa dibersihkan, masih bisa difungsikan kembali sebagai villa, ya itu tentunya lebih baik ya Teh ya, daripada terbengkalai seperti ini. Gitu. Barangkali mungkin pemiliknya ingin menjual aset-asetnya ya. Iya. Tapi kalau menurut saya ya, daripada seperti ini gitu ya, ya lebih baik kita ituin ya, beres. Kalau misalnya ada yang ini, kalau menurut saya mendingan dirapihin ya, kan Noel, dibersihin gitu, daripada dalam keadaan sini. Gimana bisa? Coba, Bang, tolong ini ya, akan saya tarik kan, coba tarik. Akan saya coba. Masuk, bisa? Masuk sedikit? Coba kita masuk sini. Bang Agus, tolong di sebelah sini. Karena bukan di sebelah sini. Karena saya juga sebelah sana. Ya. Yang saya ini sebelah sana. Tanah itu. Kayaknya ada sesuatu dari itu ya. Bismillah. Assalamualaikum.
Tolong, di sini ada tergambar darah yang mengalir. Kesini saya cuma ingin tahu kenapa barang ini tidak boleh disentuh. Maaf kalau tolong, bisakah Anda jelaskan? Tolong, bisakah Anda, kenapa barang Anda tidak boleh diganggu? Bisakah Anda jelaskan? Tolong. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan Abang Genderuwo ya? Abang? Halo? Bisa bicara? Sareng saha ieu? Sapunten. Iya sareng saha. Namina saha? Punten boleh ngaganggu nya. Sareng saha ieu? Biasa nyarios? Biasa nyerios. Sok sareng saha? Aing nungguan tempat titi ya. Oh, namina saha Akang? Nami Akang saha? Rahasia. Rahasia? Teu kedah dirahasiakeun. Akang ti bangsa naon? Bangsa jin, siluman? Akang di bangsa naon? Biasa Akang ngajelaskeun. Bangsa jin. Wujudnya kayak gimana? Wujudnya kayak gimana, Kang? Celengkung gede. Akang kayak seperti berwujud genderuwo ya? Ya? Iya, Kang? Ternyata iya pemeriksa jin yang sangat tinggi dan katanya dia genderuwo. Jadi sosok ini yang merasuki Kang Agus itu ternyata benar sosok genderuwo katanya. Dia ditugasin di sini buat apa? Akang ditugasin di sini buat apa ya, Kang? Ngejaga ieu tempat. Nah, kalau boleh tahu ya, Kang, kenapa saya Darah. Iya, sepertinya ada darah di situ, Kang, di dekat tembok itu. Itu jelas mengalir sekali. Ketika saya mau membuka Akang ya, tolong bisa Akang jelaskan kenapa ada darah di tembok itu, Kang? Kenapa? Mual di bejaan. Hmm? Mual di bejaan. Rahasia. Kenapa? Kunaon Akang teu daek ngabejakeun? Sok. Itu darah anak kecil bukan, Kang? Ya. Bener ya? Sepertinya darah anak-anak ya. Tang di bejaan. Udah saya bongkar. Akang. Tersaha aku jadi bongkar, ha? Ya saya tahu. Ketahuan. Soalnya saat membuka Akang, saya melihat darah mengalir begitu banyak, Kang. Itu anak siapa, Kang?
Darah anak siapa? Kenapa? Mau dipecahkan. Dan kayaknya belum lama ya kayaknya Akang mengambil anak kecil dari sini. Betul Iya ya? kan, Kang? Iya kan? Akang baru mengambil anak kecil dari sini, dari kampung ini. Iya kan, Kang? Karena saya melihat darahnya itu masih segar, Kang. Masih baru. Iya kan? Iya. Ternyata udah anak kecil ya dari sini, pemirsa. Dia kayak dijadikan tumbal ya? Iya. Akang jadikan tumbal ya anak itu. Tapi yang saya lihat anak ini agak kurang normal. Enggak ini. Bukan anak ini. Kak Noel. Dia ngambil anak yang iya kan? Iya. Dia ambil anak yang kurang normal. Saya di sini tahu siapa anak itu. Nanti kita jelasin aja di ending video. Satu pertanyaan terakhir. Pemilik tempat ini melakukan pesugihan ya, Kang? Betul. Akang dipuja ya sama pemilik tempat ini? Ya, dikasih makan. Kenapa ya, pemirsa? Saya curiga banget. Ini anak ini nggak jauh dari tempat ini. Enggak, ini belum dijawab dari pertanyaannya. Benar nggak pemilik tempat ini Iya. melakukan pesugihan? Nggak, bener nggak? Kayaknya ini sih Iya. sosok ini Akang dipuja ya sama yang pemilik tempat ini. Nyuguhnya ke Akang ya. Perjanjian sama. Perjanjian. Kenapa nggak Akang ambil aja sih yang pesugihannya? Kenapa harus orang lain, Kang? Kan perjanjian lamun eta jelema teu mere ka kaula paling eta jelema anu ku kaula diambil. Oh. Orangnya masih ada. Oh. Oke, berarti ya jawabannya seperti itu, nanti kita jelasin di akhir video. Oke, mungkin udah cukup, kasihan ke Kang Agus ya. Lah. Kram tuh tangannya. Nggak bisa digerakin ya. Allah. 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 Ih. Tolong. Allah. Teh, aku agak curiga sama cermin yang ini. Iya. Cerminnya gerak sendiri ya? Iya, iya. Iya, benar. Ini kayak tempat keluar masuknya genderuwo itu bukan ya? Iya, pintunya ini. Soalnya aku ngerasa di dalam cermin ini kayak ada dimensi lain gitu. Coba teh, kalau dipegang itu rasanya kayak gimana coba? Bergetar ya? Ya, langsung dia Ada getaran ya? ada getaran langsung begitu tuh. Lihat pemirsa. Ya, Heeh. Padahal ini cermin nempel. Nempel di mana sih? Oh. Ini kayak, tahu nggak sih CCTV? Iya. iya. Ini modelan CCTV-nya si mungkin makhluk itu kali ya, sama pintu masuk dan juga keluarnya makhluk itu gitu. Iya. Kayak ada dimensi gitu di dalam cermin ini.
Kayaknya emang sengaja dia dipasang di sini. Coba kamera minta tolong ini. Ada apa ya di situ? Kayak ada anak kecil ya. Di Ini- dalam lemari ini ya? Ya, sebenarnya ya, kalau menurut saya, yang dikira itu tuyul ya, kalau menurut saya bukan. Itu bukan tuyul. Kalau menurut saya. Tapi mungkin jin korin si anak kecil yang Iya. dijadikan tumbal itu ya? Kalau menurut saya, itu bukan tuyul, tapi anak itu. Dia yang jadi tumbal itu anak cowok. Anak cowok tapi rada kurang ini ya? Agak botak, tapi kurang Kurang normal ya? normal pemirsa. Tapi saya udah tahu. Tapi sosoknya ada di sini. Saya udah tahu Iya, orangnya. udah Oke, tahu. nanti aku tanya itu Nanti di kita ending ini. video aja. Yang penting kita udah dapet intinya. Ya, Masih orang sini. masih orang sini ya, Ais. Mm-mm. Nggak jauh rumahnya dari sini. Iya. Oke. Oke sahabat Huruhara, itulah tadi hasil penelusuran kita pada malam hari ini, dan ternyata di balik villa ini ada rahasia tersembunyi yang berhasil kita bongkar, dan itulah yang tadi menjadi pertanyaan kita di awal ya Teh ya. Iya. Di awal kita sempat bertanya kenapa pemilik villa ini membangun sebuah bangunan di tempat yang sangat jauh daripada keramaian dan juga di tengah-tengah perkebunan bambu yang serimbun ini gitu. Ternyata pertanyaan itu sudah terjawab, dan memang di dalam ini ada sosok genderuwo, dan ketika kita mencoba untuk berinteraksi dengan sosok genderuwo tersebut, memang sosok genderuwo ini sengaja dipuja dan juga disimpan di tempat ini oleh si pemilik villa ini. Dan ketika tadi aku sempat bertanya, ada yang ketawa. Iya. Dan Soalnya- ketika aku bertanya Hmm. tadi sama sosok genderuwo, Nah. diam ai kamu Kunti. Iya. Di mana? Tadi ada putih tuh. Kurang ajar banget. Kayak sengaja membuyarkan konsentrasi tadi juga nama kesuruhan si genderuwo eta deh. Itu sosok mana itu? Mana? Tanya, suara. Iya, suara yang situ. Udah yuk lanjut yuk. Kurang konsen nih gara-gara kuntilanak setan. Dan tadi kita sempat bertanya melalui mediasi bersama dengan sosok genderuwo ini, dan memang benar adanya bahwa sosok genderuwo ini sengaja dipelihara dan diberi makan, dan makanannya itu merupakan anak kecil yang dijadikan tumbal gitu. Dan aku sempat bertanya, kenapa si genderuwo ini tidak mengambil saja mungkin nyawa dari si pemilik atau si orang yang melakukan pesugihan ini. Dan kata genderuwonya itu bilang, katanya kalau si pemiliknya sudah tidak sanggup untuk memberikan dia tumbal, maka dia yang akan diambil gitu. Dan aku mau nanya dulu ke Teh Amel nih, tadi sempet tercium adanya aliran darah di pojok di ruangan yang di kamar itu ya, yang ada Iya. sosok genderuwo itu. Memang sosok genderuwo itu diam di sana ya? Iya. Memang sengaja disimpan di Di sana. situ. Iya. Terus itu kenapa kok bisa tercium adanya korban? Karena gini ya, Teh. Waktu saya masuk ke kamar itu ya, tercium banget ya darah Teh. Pas saya mau membuka genderuwo itu ya dari atas, ternyata ada dari terawangan saya begitu ada darah anak yang masih segar. Kayaknya belum lama, Kayaknya belum lama ya. belum lama. Karena masih segar banget Mm-mm. gitu. Intinya tapi jadi berarti tadi kan sebelum kita live itu sebelum kita syuting itu kita sempat live ya sama produser kita, dan katanya menurut penonton di aplikasi sebelah itu ada sosok tuyul. Berarti itu sosoknya ternyata Anak bukan itu. tuyul. Bukan tuyul. Ternyata sosok yang ada di tempat ini tuh adalah sosok anak itu yang disinyalir adalah korban yang dijadikan tumbal gitu. Dan aku mau nanya nih ke A Agus, tadi sempat kita di dalam itu sempat kita ngobrol kalau A Agus tuh tahu sebetulnya siapa anak itu. Jadi
kira-kira nih, kenapa dia meninggal, terus rumahnya mungkin ada di sebelah mana? Mungkin kita sebutkan ciri-cirinya, tidak perlu kita sebutkan namanya. Kalau untuk ciri-cirinya anak masih kecil ya, sekitar umur 8 tahun 9 tahunan. Ya, Cuman dia agak kurang. Punya keterbatasan itu ya. Dan itu meninggalnya kenapa, Kang? Kalau untuk meninggalnya sempat dengar kabar dia ketabrak. Tertabrak. Iya, tertabrak. Oke. Kalau untuk rumahnya masih dekat Sekitar sini juga. Di sekitar sini ya. Jadi memang si pemilik pesugihan ini ya, orang yang melakukan pesugihan ini mengambil tumbalnya itu di area yang tidak jauh daripada bangunan villa ini. Dan terus itu tumbalnya baru satu atau mungkin sebelumnya sudah pernah ada? Sudah ada yang kejadian. Sudah ada Tapi yang kejadian. yang sebelumnya ya, Mm-mm. itu bukan anak Bukan anak kecil. kecil. Ada juga yang udah dewasa gitu. Oke, sekian video penelusuran kita pada malam hari ini, dan pesan moral daripada video kita pada malam hari ini adalah tetap jauhilah yang namanya perjanjian dengan bangsa setan ataupun bangsa iblis, karena seperti yang kita dengar sendiri ketika kita mediasi tadi, bahwa ketika si pelaku pesugihan itu sudah tidak sanggup lagi untuk memberikan korban tumbal, maka nyawanya itu yang akan menjadi gantinya. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa mampir dan tinggalkan jejak dengan cara klik like dan juga subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian mendapatkan update terbaru dari channel kita. Aku Immanuel, Teh Amel, dan Kang Agus undur diri. See you on the next video. Dadah.